kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum mulai berdoa Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, Roh Tuhan pimpin kami dalam kebaikan Yesus saya. Amin. Baik, pada siang hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya bacakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Iya, saya berikan temanya adalah penebusan, atau dalam bahasa Inggris dikatakan redemption. Ya, pendahuluannya yang boleh saya berikan gambaran adalah bahwa apabila saya punya utang atau sesuatu yang saya tidak bisa sanggup bayar, maka selama orang yang meminjamkan atau memberi pinjaman kepada saya itu tidak membebaskan saya, maka sejak itu saya menjadi hamba, sesungguhnya menjadi hamba, menjadi orang yang utang. Dalam hal ini saya mau sampaikan ada beberapa langkah, yaitu tentang penebusan. Yang pertama yaitu tentang agorazo, yaitu artinya membeli atau membayar atau menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran yang setimpal dengan sesuatu barang. Nah, yang mau saya sampaikan pesannya pada siang hari ini adalah apabila seseorang selama dalam hidupnya, bahwa hidup kita selama di dunia ini sedang berada di dalam ruang lingkup perbudakan, ruang lingkup pasar, di mana di sana ada dosa, ada kegelapan yang menguasai hidup kita. Nah, Yesus sebagai pribadi yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan penebusan itu, sebagaimana dikatakan di sini adalah Dia membeli kita, Dia membayar kita, dan Dia menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah Dia bayar harga melalui darahnya. Dia bayar harga untuk menebus saya dari pasar itu, yang agorazo dari itu adalah supaya saya menjadi orang yang benar-benar dibebaskan, adalah menjadi orang yang sudah lunas dibayar dengan penebusan itu, dengan darah Yesus itu. Ya, sesuatu yang dikatakan harga yang sangat tak ternilai. Di Mazmur katakan bahwa nilai itu terlalu besar sehingga tidak ada yang dapat membayar selain daripada kasih karunia Tuhan. Yesus sebagai penebus, ya, Yesus sebagai yang telah ditentukan Allah untuk menyelamatkan saya, mengambil saya dari pasar itu, membeli saya dari pasar itu. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan adalah tergantung daripada orang yang melakukan penebusan. Kalau penebusannya adalah barang yang fana, maka harga penebusan itu sangat murah. Tetapi dikatakan bahwa Yesus adalah pribadi Allah sendiri, Dia memberikan nyawanya, sehingga tidak ada harga, tidak ada nilai, tidak ada yang dapat menggantikan itu, hanya darah Yesus. Nah, betapa berharganya saya dan saudara, dibeli dengan darah yang mahal, diberi dengan pengorbanan, sehingga kita ditebus dari kuasa dosa dan kuasa maut. Saya mau menjelaskan bahwa manusia tidak ditebus dari dosa, tapi manusia berdosa ditebus dari kuasa dosa dan kuasa maut itu sendiri. Ya, baik, untuk arti teologisnya adalah bahwa manusia berada di dalam dunia atau di dalam pasar dosa atau kegelapan. Ya, saya mau tekankan kembali bahwa di dalam agorazo ini bahwa melalui Kristus yang tanpa dosa itu menyediakan harga yang setimpal, sehingga saya sebagai orang berdosa, saudara sebagai orang berdosa, diterima di hadirat Allah kembali oleh penebusan darah Yesus. Kemudian dalam konteks ini adalah ex agorazo. Dari kata agorazo tapi ditambahin
awalan X atau imbuhan X, sehingga dikatakan itu menandakan dari atau keluar dari perbudakan, keluar dari pasar, Ya, kalau di Galatia pasal yang ketiga, saya bacakan pasal 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat yang ke-13. Saya bacakan 3 ayat yang ke-13, katakan Kristus telah menebus kita dari, kata kuncinya adalah dari. Artinya ex agorazo, dibeli dari kuasa hukum Taurat, dibeli dari perbudakan, dibeli dari kuasa kejahatan. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan, tidak hanya membeli, membayar, tetapi jelas dikatakan bahwa kita diambil, dieksklesia, dipindahkan dari kegelapan, dari kuasa dosa itu, dari pasar dosa itu kepada terangnya. Kemudian yang ketiga adalah lutro. Yesus tidak hanya melakukan pembebasan, tapi dikatakan di sini adalah dia lutro, dia beli dari pasar itu, kemudian dibebaskan, dilepaskan, kemudian disuruh pergi sebagai orang merdeka. Apa artinya? Bahwa Yesus tidak hanya bekerja untuk menebus saya, tetapi juga dia melakukan proses di dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang dewasa di dalam hidup. Dia tebus saya dari, dikatakan dari pasar itu, kemudian dia bebaskan dan disuruh pergi sebagai orang merdeka. Nah, ini yang dikatakan dengan kata lutro, membebaskan, melepaskan dari belenggu dosa dan disuruh pergi sebagai orang merdeka. Ya. Hasil penebusan, ada beberapa poin di sini sebagai hasil penebusan. Adalah yang pertama, rasa bersalah saya diangkat. Rasa bersalah kita, rasa keberdosaan kita, rasa ketakutan kita itu diangkat oleh Tuhan. Itu arti penebusan yang pertama. Itu kedua adalah pelepasan dari kuasa dosa. Ya, menyucikan umatnya menjadi umat yang layak bagi Tuhan, dilepaskan dari kuasa dosa. Bahwa apapun dilakukan manusia, kebaikan apapun tidak bisa melepaskan. Tapi hanya karena adanya agorazo yang dilakukan oleh Tuhan, ex agorazo dan lutro itu sendiri, maka kita mengalami kebaikan. Yaitu kemudian pelenyapan kehadiran dosa yang terus menerus. Seseorang ketika tidak dikatakan tadi lutro, disuruh pergi setelah Allah ditebus, manusia itu, orang itu tidak akan pernah bisa bebas. Tapi karena Allah lakukan itu, maka kita mengalami kemerdekaan dan tiap saat kita akan mengalami pendewasaan dalam Tuhan. Kemudian ada jaminan kehadiran Roh Kudus. Seseorang yang sudah mengalami tiga hal ini, yaitu agorazo, ex agorazo dan lutro, dia mengalami kehadiran Roh Kudus sebagai peraih bagi kita. Kemudian adalah hak istimewa yang membuat saya mengembangkan diri kepada Kristus. Saya sebagai orang yang ditebus, saya bangga dan saya mengembangkan diri menjadi orang yang merdeka kepada Kristus, supaya tiap-tiap hari saya akan dibawa kepada kehendak Allah. Dan yang keenam adalah tujuan untuk memuji kemuliaan Allah. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini tentang penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Ada tiga hal tadi, adalah agorazo, kemudian ex agorazo dan lutro. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita izinkan, kita terima Tuhan. Yesus itu saya mengatakan bahwa Yesus tidak menebus dosa, tapi Yesus menebus manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga kita kembali diterima Allah sebagai anak-anaknya. Tuhan ingin disampaikan oleh memberkati mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Berpujilah Tuhan dan oleh Tuhan. Amin.